Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami akan memulai dengan lebih serius persiapan 40 hari masa prapaskah kami, dan kami mencoba menjadi peka dan tajam akan dorongan suara dan gangguan serta godaan yang muncul dalam pikiran, dalam perasaan, dalam mulut, dalam raga dan tindakan kami. Curahkanlah roh hikmat kepada kami, roh pengertian, roh pengenalan akan Engkau, sehingga kami mampu mengenal kehendak-Mu dan menjalankannya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan-bacaan hari ini kita bisa belajar banyak tentang persiapan kita dalam menjalani masa prapaskah ini. Pertama, dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, kita diajak untuk menyadari kembali betapa karya Tuhan itu begitu luar biasa. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bangsa Israel ditindas, diperlakukan dengan kejam, dibelenggu, sungguh dianggap sebagai budak ya, di Mesir. Dan bagaimana Musa membebaskan bangsa Israel dengan kesetiaan, kesabaran, dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan melewati sungai Nil ya. Dan di sana bagaimana tuh orang-orang Israel dibawa keluar dari Mesir melewati sungai yang kering. Dan dalam perjalanan di padang gurun mereka juga mengeluh, jatuh bangun, protes, marah, bahkan akhirnya dihukum 40 tahun. Ketika Mesir sampai ke tanah perjanjian 40 tahun. Ketika sudah dekat karena dosa, maka mereka diputarkan kembali menuju ke Yordan di Gunung Nebo. Musa wafat. Saudara, itulah kesadaran kita akan Allah yang kita imani itu adalah yang sangat powerful, yang kuat kuasa. Dan ini harus menjadi self knowledge kita. Jadi pengenalan kita akan diri kita, akan pengenalan juga akan Tuhan. Jadi apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah kalau kita bersekutu, bersatu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi bangsa Israel dari perbudakan menuju tanah terjanji, tanah yang menjanjikan susu dan madu. Dan ini suatu perjalanan juga menuju kita ke Yerusalem surgawi, ilahi. Ya, kita bersatu dengan Tuhan, mendapatkan apa segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita, kedamaian, kebersatuan dengan Tuhan. Tetapi kita tahu dalam perjalanan ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Nah, inilah Yesus dalam bacaan Injil hari ini mau mengajarkan kita bahwa Yesus saja pun digoda. Ya, ketika dia 40 hari 40 malam tidak makan, pasti ya kelaparan, pasti godaan itu besar dan muncul. Dan dia dibawa oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus ke situasi yang padang gurun yang sulit itu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan seringkali juga membawa kita kepada situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menyulitkan, situasi yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan padang gurun. Dan disitulah si iblis menggoda Yesus dengan kata-kata yang sangat lembut, sangat halus. Bahkan teks kitab suci pun dipakai iblis untuk menjatuhkan Yesus. Kau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Coba lihat. Suatu tantangan, kau hebat, kau luar biasa. Ya, jadikan mujizat. Yesus mengatakan orang tidak hanya makan dari makanan duniawi dengan harta, dengan kekayaan, tetapi dengan sabda Allah. Ya, ini jadi kita lihat. Nah, itu jadi kedua. Ya, Yesus dibawa ke Yerusalem dan ditunjukkan kota yang luar biasa indahnya. Kalau kamu menyembahku, semua ini ku berikan kepadamu. Luar biasa. Si iblis itu, jatuhnya si Lucifer itu adalah karena dia mau menyerupai Allah. Dia mengira bahwa segala sesuatu itu adalah milik iblis. Dan itulah yang sering terjadi dengan orang-orang yang mau mencari harta, mencari kekuasaan, mencari kemuliaan. Itu akan diberikan kepadamu. Padahal itu bukan milik mereka, bukan milik iblis, milik Tuhan. Dia klaim itu adalah milik Allah, seolah-olah dia Allah. Itu bahayanya. Jadi bahaya iblis itu mau menjadi seperti Allah, sombong, keangkuhan. Nah, ketika juga kemudian iblis mengajak Yesus ke bubungan bait Allah, jatuhkan dirimu, nanti engkau akan dilindungi. Nah, ini jadi kita seringkali juga menggoda, seolah-olah kita dengan kekuatan kita bisa melakukan segala sesuatu. Gak bisa.
menyandarkan kepada kekuatan kita sendiri. Seolah-olah Tuhan akan melindungi kita kalau kita kemudian menjatuhkan diri, ya, berbuat sesuatu yang seolah-olah bukanlah tidak perlu dan tidak bisa dibuat seperti itu. Kesombongan, saudara. Itulah ya pencipta dan muasal segala kesombongan, segala penipuan, segala kebohongan. Iblis mau bertindak seperti Allah. Dan itulah godaan kita. Harta, kekayaan, kekuasaan, pengaruh. Ya, harta, kuasa, tahta. Siapa yang tidak suka dengan segala hal itu? Dan itulah karena kita memuji diri kita sendiri, kita seolah-olah menjadi fokus dari segala ciptaan ini. Seolah-olah sayalah yang harus dipuji, yang harus dimuliakan. Itulah godaan dari setiap manusia, Anda dan saya dan kita semua. Maka menjadi Kristen berarti bukanlah berfokus kepada diriku, tapi berfokus kepada Allah. Bahkan sabda Allah pun bisa dipakai untuk menghancurkan manusia, membenarkan diri. Dan itu bisa kita lihat dalam dunia medsos. Dia kutip sana, kutip sini, kutip sana untuk membenarkan apa yang ada dalam pikiran dia. Ya, supaya dia merasa hebat, merasa jagoan, merasa luar biasa. Tuhan bisa dimanipulasi oleh pikiran dan hati manusia. Dan saudaraku terkasih, hanya satu yang tidak bisa ditiru, direplika oleh iblis. Yesus yang menderita dan salib. Yesus yang tersalibkan. Iblis tidak pernah mau untuk disalibkan Yesus yang tersalib. Tetapi Yesus yang mulia, yang besar bisa ditiru oleh iblis. Seolah-olah itu dari Tuhan. Padahal itu bukan. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, pada masa Prapaskah ini sekali lagi kita menuju ke Yerusalem surgawi, ya, yang penuh susu dan madunya. Dan orang Israel ketika melihat sabda Allah itu sekarang itu terpenuhi. Kenapa? Karena padang gurun hampir mungkin sepersetengahnya dari Israel itu padang gurun. Dan Anda tahu padang gurun itu sudah menjadi tanah pertanian. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang Israel. Dengan kecerdasan dan kepandaian mereka menjadikan padang gurun menjadi tanah pertanian. Israel yang kecil itu makmur, sejahtera, pandai karena bersatu dengan Tuhan. Dan itulah juga saudaraku, kita diajak kepada Yerusalem surgawi, bersatu dengan Allah, mulia, jaya bersama Tuhan. Tetapi dalam perjalanan ada banyak godaan. Nah, godaan itu begitu halus dan lembut, yang masuk dalam pikiran, dalam perasaan, dalam mulut, dalam hati, dalam tindakan kita. Bahkan sangat lembut dan halus, yang nampaknya baik pun. Ya, maka dalam bacaan kedua hari ini, surat Paulus mengajak kita untuk memperhatikan pikiran kita, untuk memperhatikan mulut kita, untuk memperhatikan perasaan kita, untuk memperhatikan tindakan kita yang nampaknya halus sekalipun. Maka kita selalu mohon Roh Kudus supaya membuka pikiran kita, membuka mulut kita, membuka seluruh diri kita, bahwa yang nampaknya kelihatan bagus itu ternyata adalah iblis. Dan itu bisa terjadi dalam diri kita. Maka betapa sentralnya, saudaraku terkasih, kita dihidup dalam Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kudus itu ada ketujuh sifat Roh Kudus. Roh hikmat, roh kesalehan, roh takut akan Allah, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh pengetahuan, ya, roh nasihat. Jadi ada, dengan kita mohon Roh Kudus itu, pikiran kita yang cepat ini, yang tidak mampu ini semakin dibuka, semakin diterangi. Oh, ya, karena iblis sangat cerdik dengan manipulasi. Dialah pencipta dan muasal segala kebohongan, segala kesombongan. Dengan Roh Kudus kita tahu bahwa kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Mari saudaraku, di belakang saya adalah Bunda Maria, mempelai Roh Kudus. Lewat Bunda Maria Anda akan mendengar, dibimbing oleh Roh Kudus. Seperti Bunda Maria yang adalah mempelai Roh Kudus. Mari saudara, bersama Bunda Maria kita mohon Roh Kudus itu mengilhami, menerangi, membantu pikiran, hati, perasaan, dan tindakan kita serupa dengan kehendak Allah. Di masa Prapaskah ini begitu banyak dorongan
yang bisa mengecoh pikiran kita. Dan saudara, jangan lupa, justru Roh Kuduslah yang membawa kita kepada padang gurun. Ketika kita dibawa kepada kekeringan, ketika kita dibawa kepada percobaan, ketika kita dibawa pada kesulitan, bukan mustahil, bahkan Roh Kuduslah yang membawa kita ke sana. Supaya kita bersama Tuhan dapat melawan, bersama Roh Kudus dapat melawan godaan-godaan yang mau mengagungkan diri kita sendiri. Lewat pikiran, lewat mulut, lewat perasaan kita. Tuhan juga bicara kepada kita lewat mulut kita. Maka dikatakan oleh Paulus bahwa sabda Allah itu dekat dengan kita, dengan mulut kita, dengan pikiran kita, dengan perasaan kita. Itu saja tidak hanya yang negatif, yang positif juga. Ya, disitulah mulut, pikiran, dan perasaan kita. Dan dia tahu di mana titik kelemahan kita. Seperti dia menggoda Yesus di titik kelemahan. Dan Yesus memakai sabda Allah untuk menghajar iblis yang menyalahgunakan sabda Allah. Saudara, mari kita berjalan dalam roh dan kebenaran. Berjalan dalam roh dan kebenaran. Ya Roh Kudus, bimbing diriku, mulutku, pikiranku, perasaanku untuk sejalan dengan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.